Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, ini sepi amat ini. Cuma berdua doang. Privat ini. Kelas privat. Kan lagi ada penyakit corona, Pak. Pakai masker terus kan? Pakai, Pak. Cuci tangan juga saya pakai. Oke, kayaknya bapak harus absen dulu nih. Calvin ada Calvin? Hadir, Pak. Arista? Hadir, Pak. Oke. Nah, sebelum itu, bapak ingin mengingatkan kepada kalian. Materi pembelajaran hari kemarin itu harus kalian lihat karena apa? Akan digunakan di akhir mau UAS. Nah, ini kan akan ada materi baru nih. Nah, sebelum itu, bapak ingin nih kalian berdiri dulu. Nah, periksa kerapian semua, rapi, gesper Rapi, rapi. Pak. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan bernyanyi dulu. Nah, kita mulai lagunya. Berdiri berduduk, Pak. Duduk aja nggak apa-apa. Terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Nah, mungkin dari lagu itu kita bisa membangkitkan semangat nasionalisme kita. Mungkin di minggu depan Bapak akan meminta kalian untuk menghafalkan lagu ini karena kita akan menyanyi bersama di minggu depan. Oke, untuk peta konsepnya, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yaitu peran Indonesia dalam pemerintahan dunia. Itu akan dibagi 3 subbab, di mana yang pertama itu ada memahami makna perdamaian, genosida, dan terorisme. Lalu ada kesetaraan global dan liga bangsa-bangsa. Yang ketiga adalah peran Indonesia untuk perdamaian dunia melalui lembaga-lembaga internasional. Pada hari ini kita akan mempelajari adalah 2 subbab. Yang akan Bapak jelaskan pertama kali adalah makna perdamaian. Ada yang tahu nggak sih perdamaian itu apa? Ada yang pernah dengar kata perdamaian? Pernah. Pernah, Pak. Di mana kan? Menurut kalian perdamaian itu apa? Perdamaian menurut saya itu, misalnya saya sama teman saya, Pak. Itu saya saling membantu, saling kerja sama juga, Pak. Damai ya? Iya, Pak. Tidak ada perselisihan. Nah, Iya. dimulai dari perdamaian. Ada sebuah definisi kuno dan sederhana tentang pengertian damai. Dalam bahasa Romawi kuno itu, definisi damai disebut dengan kata pax atau absentia belli, atau suatu keadaan akibat perang. Perlu kita ketahui bahwa kita akan flashback ke Perang Dunia Pertama. Kebijakan politik luar negeri suatu negara atau suatu di negara-negara adidaya atau negara-negara maju itu ada di negara-negara mereka sendiri. Jadi meletusnya Perang Dunia Pertama itu dikarenakan itu. Dan Perang Dunia Pertama itu dimenangkan oleh siapa? Ada yang tahu? Pihak mana?
Lupa Pak. Oh, iya. Perang Dunia Pertama itu dimenangkan oleh pihak sekutu. Nah, Amerika membuat propaganda, itu propaganda. Jadi berita-berita, contohnya kayak berita-berita hoax lah sekarang gitu. Agar kayak Jepang nih, kayak contoh materi Jepang pas kalian belajar kelas 11 itu, Jepang datang ke Indonesia membuat propaganda sebagai saudara tua. Dan kita menganggap itu, Betul. wah, dia akan menolong kita nih. Ternyata tidak. Mereka memanfaatkan kita untuk membantu Jepang di perang Asia Timur Raya. Mengerti? Iya Pak. Jadi buat propaganda bahwa perang dunia pertama adalah perang yang terakhir. Tapi ternyata tidak. Tetap ada perang dunia kedua. Dan memakan korban lebih banyak. Dan itu damai atau enggak? Damai enggak seperti itu? Enggak damai kan? Enggak Pak. Tetap ada korban jiwa kok. Kejahatan kemanusiaan tetap ada kok. Nah, fakta terjadinya konflik antar negara itu ada. Yang pertama itu perbedaan ideologi. Ideologi itu pemikiran. Di mana masing-masing negara itu punya ideologi yang berbeda. Yang kedua itu ada perebutan kekuasaan, tahta. Nah ini sering sekali kan perebutan kekuasaan itu. Sering Pak. Jangan jauh-jauh ke negara. Orang di lingkungan kita sering kok. Kehidupan kita. Nah, lalu ada perebutan wilayah. Nah ini yang sangat sering kita baca di berita, di mana banyak terjadi perebutan wilayah. Banyak saling mengklaim wilayah. Contohnya Malaysia dan Indonesia. Saya beri contoh satu. Ada yang tahu? Ada yang mau berikan contoh? Tentang ikan-ikan. Malaysia banyak berita tentang Malaysia mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Contoh, ikan-ikan diambil. Padahal itu wilayah laut teritorinya Indonesia. Dan itu tidak boleh. Ada hukumnya. Nah, contohnya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Masih belum Pak, masih belum Pak. Oke. Mungkin bisa selanjutnya Pak. Nah, ini sebenarnya situasi damai itu dan perdamaian itu dapat dicapai dengan mudah. Hal ini bisa terjadi jika semua negara yang berperang, maupun perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu dengan sukarela memilih untuk tidak terlibat. Jadi mereka menahan diri mereka, walaupun ini menyangkut negaranya, tapi mereka harus bisa menahan diri. Nah, perdamaian dunia dapat dicapai jika kesepakatan dari semua negara untuk menghentikan peperangan, menjaga perdamaian bersama-sama dan menciptakan suasana tenang. Nah, ini yang dicari dari perdamaian adalah suasana tenang dan damai. Ini yang paling penting. Lalu disupport oleh menjaga perdamaian bersama-sama. Jika ada dua konflik antar negara, negara yang lain selalu membantu untuk menengahi, menjadi mediator agar perselisihan antar negara itu bisa selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari ini, bagaimana cara menghentikan, mewujudkan cara perdamaian itu? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, kita lanjut. Karena untuk mewujudkan perdamaian itu sangat sulit, itu lahirnya sejumlah tokoh yang memperjuangkan perdamaian, dan mereka dapat Nobel perdamaian dari internasional. Yang pertama itu adalah Theodore Roosevelt, itu Presiden Amerika Serikat. Yang ini ya fotonya di atas kiri. Yang kedua itu ada Anwar Sadat. Setelah itu ada Bunda Teresa atau Mother Teresa. Lalu ada Nelson Mandela yang memperjuangkan kulit hitam. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, ini kedua adalah genosida. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genosida adalah pembunuhan secara besar-besaran terhadap suatu bangsa atau ras. Dibantai habis, dihilangkan. Keturunannya dihilangkan. Kata genosida pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum dari Polandia, yaitu Raphael Lemkin. Ini di foto kanan bawah ini, dia adalah Raphael Lemkin. Genosida merupakan salah satu dari 4 jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berada di dalam wilayah hukum internasional. Pelanggaran HAM yang lainnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perang, kejahatan agresi. Suka ngebom. Tujuan politiknya Pak. Iya, kebanyakan ya, benar. Dari terorisme itu kebanyakan arahnya ke tujuan politik karena mereka tidak suka pemerintah kebanyakan. Teroris
terorisme itu tidak suka dengan pemerintah. Makanya kebanyakan dari mereka melakukan kegiatan seperti itu, melakukan pengeboman itu karena apa? Untuk memperingatkan pemerintah. Kayak bom bunuh diri gitu, Pak. Iya. Tapi kan itu membahayakan orang di sekitarnya, ya kan? Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terorisme memiliki arti penyalahgunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama itu tujuan politik. Memberikan dampak keresahan bagi seluruh warga. Menganggap bahwa pemerintah tidak cocok, tidak melindungi warganya. Nah, terorisme dapat dilakukan dengan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menebar teror secara luas di kalangan masyarakat. Jadi dia tidak meneror orang-orang pejabat pemerintahan, tapi warganya yang diteror. Nah itu tadi balik lagi agar membuat keresahan, agar warga tidak percaya pada pemerintah. Itu maksud mereka. Teror tersebut dilakukan dengan memberi ancaman atau kekerasan baik terorganisasi maupun tidak, secara berakibat adanya penderitaan fisik dalam waktu yang lama. Dari teror itu, dari keresahan itu kan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Contoh bom di Bali, bom Bali 1 dan bom Bali 2, itu keresahannya luar biasa. Banyak orang yang mati atau meninggal secara sia-sia karena akibat bom tersebut. Itu akan berdampak bagi pemerintah Indonesia. Contoh, kerjasama dengan Australia di bidang pariwisata kan sangat tinggi, omsetnya sangat besar, sangat menguntungkan bagi kedua negara. Pada saat bom Bali 1, bom Bali 2 kan kerjasama itu menurun, tingkat omsetnya merugikan kedua negara. Yang terlebih dari korban jiwa kebanyakan dari Australia. Lalu Australia mengeluarkan kebijakan travel warning bagi warganya yang ingin berpergian, terkhusus di Indonesia. Pada saat itu Bali posisinya dari tingkat destinasinya sangat tinggi, akhirnya menurun di mata internasional. Indonesia sangat sulit untuk membangkitkan nama Bali lagi. Itu dibom bom Bali pertama. Nah ini dia kesetaraan global, jadi semua negara. Lalu ada Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations, Associate Destination. Jadi ini adalah perkumpulan dari negara-negara yang ingin mewujudkan perdamaian. Lalu ada kesetaraan global dan agenda Liga Bangsa-Bangsa itu saya akan baca awalnya dulu adalah Pericles atau seorang filsuf dan tokoh terkemuka Yunani kuno dengan bangga menyatakan kepada seluruh rakyat Athena. Athena itu di mana sih? Ada yang tahu? Yunani. Betul. Kotanya bisa disebut polis ya. Mereka polis. Setiap warga negara dengan bangganya dia menyatakan bahwa setiap warga negara dengan semua aspek dalam kehidupannya mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah tuan dari dirinya sendiri atau pemilik sah atas dirinya sendiri. Nah ini balik, dari awal kita punya hak untuk hidup. Pasti Calvin punya hak untuk hidup kan? Iya Pak. Tidak mau itu dihilangkan, tidak mau kan? Nah, kalimat ini mengandung makna bahwa setiap orang mendapatkan kebebasan dalam berekspresi tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Jadi kita bebas melakukan apapun, tapi ingat ada norma hukum, ada norma agama yang harus kita patuhi. Jadi kita tidak bisa seenaknya. Mungkin di sini berekspresi tanpa tekanan dan pengaruh yang lain, jadi orang pihak yang lain, tapi ada norma dan ada tatanannya yang harus kita patuhi. Jadi tidak kita bebas berekspresi, tapi ada tatanannya. Gitu. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, lanjut ya. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir, setiap warga yang terlibat dan merasakan penderitaan dan kehancurannya, terutama bagi pihak yang kalah akibat perang, pemerintah dan para pemimpin mulai berpikir tentang cara mengakhiri perang. Jadi mereka bosan nih perang terus. Kenapa tidak ada perdamaian? Kenapa kita nggak menciptakan perdamaian dunia agar peperangan itu bisa dihindari? Akhirnya muncul kesadaran seluruh bangsa di dunia, kemudian direalisasikan dengan pelaksanaan konferensi perdamaian di Paris yang dihadiri oleh
Presiden Amerika Serikat, diplomat Inggris, dan tokoh persemakmuran James Wood yang mengajukan terjadinya atau lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Mungkin ada yang bertanya untuk ini? Ya Pak, cukup. Lalu LBB terbentuk pada 10 Januari 1920 dengan anggotanya sebanyak 40 negara. Itu akan bertambah terus karena mereka hanya berumur 20 tahun karena ada perang dunia kedua, muncul perang dunia kedua. Nah, negara-negara anggota ini kemudian berupaya menjamin perdamaian dunia melalui kesepakatan seperti melenyapkan perang, menaati hukum internasional, dan menggunakan diplomasi terbuka. Nah, tadi kita lihat pas perdamaian itu Amerika memberikan propaganda untuk semua negara agar dia membicarakan bahwa perang dunia pertama adalah perang terakhir, tidak ada perang lagi. Ternyata apa? Perang dunia kedua muncul. Nah, disinilah LBB merasa bersalah atau merasa tidak efektif karena munculnya perang dunia kedua. Akhirnya tidak sampai 20 tahun sejak berdirinya LBB, pecahlah perang dunia kedua. Liga Bangsa-Bangsa kemudian bersidang dan terakhir kalinya di Jenewa, Swiss. Dan pada saat itu LBB dibubarkan, lalu muncullah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, mungkin sekian dari materi pada hari ini. Bapak akan memberikan LKPD untuk kalian isi. Bapak akan memberi waktu 5 menit agar kalian isi, lalu kalian maju di sini untuk membacakan. Ya, betul. Nah, kesimpulan yang saya buat itu dari yang materi Bapak jelasin ini tentang perdamaian, genosida, terus sama LBB, terorisme juga. Nah, yang saya tulis itu kalau perdamaian itu dicapai jika terjadi kesepakatan dari semua negara menghentikan peperangan. Terus kalau genosida itu perbuatan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau agama. Kalau terorisme itu memiliki dari penyalahgunaan kekerasan, Pak, untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan terutama untuk tujuan politik. Nah, lalu tadi Bapak juga menjelaskan LBB. LBB itu yang dibentuk pada 10 Januari 1920 dengan anggotanya sebanyak 40 negara. Lalu LBB itu memiliki kesepakatan, itu ada 3 kesepakatan Pak yang tadi Bapak jelasin. Itu menyelamatkan perang, terus mentaati hukum internasional menggunakan diplomasi terbuka. Itu sih Pak kesimpulan yang saya. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, yang lagi udah cukup? Cukup Pak. Mungkin sekian dari pelajaran ini. Semoga kalian sehat selalu, stay safe, jangan lupa pakai masker. Terima kasih.